wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebagaimana judulnya, berpisah dengan Ramadan. Ramadan akan segera berakhir. Bulan yang penuh berkah ini akan segera pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang yakin apakah kita kelak akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Di penghujung Ramadan ini, kita semua tentunya berharap semoga Allah menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan. Walaupun rasanya amalan kita begitu sedikit sekali dan begitu banyak sekali kekurangan di dalamnya. Nah, di tanggal 1 Syawal, semua umat Islam di seluruh dunia bersukacita, bergembira, bersenang hati, menyambut bulan penuh kemenangan. Menutup bulan Ramadan dengan harapan agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tanggal 1 Syawal, seluruh umat Islam di seluruh dunia tentunya sangat bergembira, bersuka hati, bersenang karena telah menutup bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berharap diterima amalan-amalannya oleh Allah. Ada juga orang yang bersukacita yang mungkin karena niatnya bersifat duniawi. Yang seperti apa itu? Yang karena tahu akan pulang kampung dan mudik serta bertemu dengan kerabat-kerabatnya, sanak keluarganya. Sebagaimana tradisi kita di Indonesia. Ada juga orang yang bersukacita mengucapkan Alhamdulillah, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Orang yang seperti apa itu? Yaitu orang yang bersukacita karena lepas dari penjara ibadah, mengucapkan Alhamdulillah karena tidak berpuasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi sholat sunnah. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka mengatakan saatnya kembali mengulangi kemaksiatan lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Golongan ini adalah golongan orang yang sangat merugi sekali, lepas dari baju keimanan dan malas sekali untuk beribadah kembali. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan, bulan di mana kita dididik, dilatih, ditraining oleh Sang Maha Pendidik, Sang Maha Melatih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu bukan puncak-puncaknya kita bersaing dan berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah. Juga bukan hanya sekedar beramai-ramai dalam beribadah. Memang secara individu kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Tapi jika Ramadan tidak mengubah kita menjadi orang yang alim, orang yang sholih, orang yang sholihah, lalu kapan kita akan berubah? Sebulan penuh jiwa dan raga kita sudah terbiasa melakukan sholat tarawih berjamaah, sudah terbiasa berpuasa, membaca Al-Quran, bangun di sepertiga malam untuk makan sahur, dan juga sudah terbiasa meninggalkan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Semua hal yang kita lakukan di bulan Ramadan bukanlah sesuatu untuk dikenang saja, tetapi untuk dipraktekkan pada bulan-bulan setelahnya. Pada Ramadan ini kita harus sekali berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini kita telah menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang lebih sopan santun, dan pribadi yang lebih memiliki tata krama.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah kalian berkata keji atau berteriak-teriak. Dan jika ada orang yang mengajak kalian untuk berbuat maksiat atau berteriak-teriak dan mengejek, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa, aku sedang dilatih oleh Allah. Sebulan penuh kita telah dibiasakan untuk melakukan itu semua. Tentunya kita akan terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak ada lagi hal-hal haram, semua sudah semestinya ditinggalkan dengan otomatis. Lalu jika Ramadan tidak membentuk kita lebih baik lagi, kira-kira kapan kita akan menjadi lebih baik? Lalu akan menunggu apa lagi kita akan menjadi lebih baik? Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksimalkanlah waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, masa sempit, kefakiran, dan sebelum datang masanya untuk meninggal. Penentu keputusan itu adalah diri kita sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik adalah sebuah prestasi. Dan bertahan pada keburukan adalah sebuah kehinaan. Maka harus diri kita sendirilah yang bergerak untuk lebih baik, yang bergerak untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Manusia yang cerdas adalah manusia yang jika telah datang kepadanya sebuah peringatan, maka dia akan berubah menjadi lebih baik. Dia akan bertambah keimanannya dan juga akan bertambah amalan-amalannya. Itulah yang paling penting. Dan jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, yang mengajak kita untuk berpaling dari jalan Allah yang lurus. Maka kita harus berhati-hati. Dengan menjumpai Ramadan tahun ini adalah sebuah anugerah terbesar untuk kita. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Tengoklah penyesalan orang-orang yang telah dipanggil kembali oleh Allah. Mereka ingin kembali di dunia walaupun hanya sesaat saja. Mereka ingin waktu sesaat saja untuk menebus segala kelalaian selama mereka hidup. Mumpung masih ada waktu, maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Tanpa bulan Ramadan, terlalu berat sekali bagi kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita di 11 bulan kemarin. Maka mari kita bertekad untuk tidak kembali mengulangi kesalahan kita pada tahun-tahun yang berikutnya. Tak lupa kita berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa kembali berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan kita berharap bisa mempersiapkan diri agar lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.